Halo, bertemu lagi bersama saya Ninyoman Alit Putriwardani. Kali ini kita akan membadah studi kasus dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Kita mulai dari kasus yang pertama. Bagaimana konsep pendidikan ideal menurut Plato dapat diterapkan untuk mewujudkan karakter siswa Indonesia agar lebih mencintai kebenaran daripada sekedar hasil? Kita ketahui sistem pendidikan yang baik dalam sebuah negara akan mampu membawa negara tersebut menjadi negara berkembang dan maju. Pendidikan karakter merupakan landasan fundamental dalam menanamkan nilai-nilai luhur serta etika peserta didik. Ilmu tanpa etika adalah kerapuhan. Oleh karena itu, filosofi Pancasila dan tujuan pendidikan nasional dapat dijadikan fondasi dalam membangun karakter siswa. Selain itu, melalui program sekolah yang mengintegrasikan Pancasila serta kearifan lokal dapat digunakan sebagai upaya dalam membangun karakter generasi muda Indonesia untuk mewujudkan insan-insan pendidikan yang tidak semata-mata mencari nilai untuk ijazah, tetapi memanfaatkan hasil pendidikan untuk mencapai kebajikan dan pengetahuan sejati. Kasus kedua yaitu analisis bagaimana pandangan Aristoteles tentang pronesis dapat menjadi dasar pembinaan moral di sekolah Indonesia saat ini. Seperti yang kita ketahui, pendekatan pembelajaran mendalam dan definisi pendidikan dapat dijadikan penentu kebijakan praktis di sekolah. Pendidikan harus disadari dengan kesadaran, yaitu pendidikan yang berkesadaran tinggi, penuh makna, dan dilakukan dengan menyenangkan untuk mewujudkan peserta didik yang dewasa. Peserta didik yang dewasa memiliki kesadaran tinggi dan tanggung jawab penuh atas segala tindakannya sehingga terjadi perilaku yang membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Kita lanjut ke kasus 3, yaitu tinjau sejauh mana nilai-nilai pendidikan Konfusianisme relevan untuk memperkuat karakter pelajar Pancasila di Indonesia. Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab. Sadar terhadap diri, lingkungan, dan kebesaran Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan, mampu membentuk individu yang berbudi luhur. Profil pelajar Pancasila dengan 6 elemen yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran akan mampu membentuk pelajar Pancasila yang berkarakter dan mandiri. Kita lanjut ke kasus 4. Jelaskan bagaimana pendekatan rasionalisme Descartes dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan sains Indonesia agar siswa lebih kritis dan reflektif. Seperti yang kita ketahui, pendidikan yang berkesadaran dapat difasilitasi dengan pemberian pemahaman akan tujuan mengapa materi pembelajaran tersebut dipelajari oleh siswa. Siswa mengetahui siapa dirinya, apa yang harus dipelajari, bagaimana cara belajarnya, dan kapan waktunya belajar, di mana tempat, serta bagaimana jika siswa tersebut tidak belajar. Hal ini akan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menentukan melalui metode pembelajaran apa mereka dapat mempelajari hal tersebut untuk dikomunikasikan kepada guru. Apabila hal ini dapat berjalan dengan baik, maka proses belajar siswa yang mereka rasakan sulit akan terasa mudah dan pembelajaran akan menjadi menyenangkan. Selanjutnya di kasus 5, uraikan bagaimana teori empirisme Look dapat menginspirasi pendekatan student-centered learning dalam konteks kurikulum merdeka. Seperti yang kita ketahui, siswa sebagai seorang individu memiliki minat dan bakat yang sudah dibawa sejak lahir. Individu lahir sebagai lembar kertas putih yang telah terisi goresan samar tipis, di mana goresan samar tersebut merupakan minat dan bakat mereka yang mereka bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun individu-individu tersebut menebalkan goresannya melalui pengalaman belajar langsung yang relevan sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena sejatinya dunia sekolah ini adalah laboratorium percobaan di mana setiap individu butuh ruang dan kesempatan untuk mereka gunakan mengelaborasi pemahamannya yang mereka miliki dengan berbagai macam percobaan.
Lalu di kasus 6, analisis bagaimana prinsip pendidikan alamiah Rousseau dapat menjadi solusi bagi krisis motivasi belajar di sekolah Indonesia. Sebagai seorang guru, kita harus mengetahui latar belakang siapa peserta didik kita, dari mana asalnya, dan apa kebutuhannya. Kita analogikan guru sebagai peternak ayam, dan siswa adalah ayam-ayam ternaknya. Sebagai peternak ayam yang profesional, peternak akan memberikan pakan ternak yang bagus bagi ternak ayamnya sesuai dengan umur ayam tersebut. Begitu pula peternak ayam di Indonesia akan mempunyai cara yang berbeda dengan peternak ayam di Jepang karena Indonesia dan Jepang mempunyai iklim yang berbeda, cuaca yang berbeda. Apabila hal ini dilakukan oleh seorang guru, diikuti oleh seorang guru, guru dalam proses pembelajaran maka akan menghasilkan siswa bibit unggul dan menekan krisis motivasi belajar siswa. Lalu kasus yang ketujuh, jelaskan bagaimana konsep pendidikan pembebasan Freire dapat diterapkan untuk menerapkan budaya belajar yang dialogis dan kritis di Indonesia. Kita ketahui bahwa metode ceramah dalam proses pembelajaran dapat membuat siswa menjadi objek pasif yang hanya menerima informasi dari guru. Oleh karena itu, pendidikan di sekolah hendaknya menjadi laboratorium bagi siswa untuk mencoba suatu hal baru, mengeksplorasi lebih dalam hal baru yang diketahui, sehingga mampu menghasilkan hal baru atau inovasi baru yang lebih relevan dan bermanfaat. Guru sebagai teman belajar memfasilitasi kegiatan belajar mengajar melalui model pembelajaran yang menantang siswa untuk berpikir kritis, mencari dan menemukan pemecahan masalah melalui berbagai sumber, dan mengkomunikasikan hasil pembelajaran yang telah diperoleh sesuai dengan pengalaman nyata di kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke kasus 8. Tinjau bagaimana gagasan Foucault tentang disiplin dan kekuasaan dapat digunakan untuk memahami ketimpangan akses dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu, pendidikan karakter melalui program disiplin yang dilakukan di sekolah Indonesia saat ini sering dijadikan alat kontrol. Apakah hal ini bermanfaat bagi siswa atau sebaliknya, menimbulkan pemberontakan dalam diri siswa? Program disiplin di sekolah akan menjadi bermanfaat apabila dilakukan berbasis kesadaran. Membentuk kesadaran berdisiplin dalam diri siswa dapat dilakukan dengan komunikasi dua arah untuk menyampaikan hal yang boleh dan hal yang dilarang dilakukan, serta konsekuensinya apabila hal tersebut tetap dilakukan. Program disiplin juga disampaikan kepada siswa, kepada guru, kepada pegawai, orang tua, dan masyarakat sekitar, sehingga ada penyamaan persepsi dan menghindari miskomunikasi. Gagasan Foucault tentang disiplin dan kekuasaan dapat digunakan untuk memahami ketimpangan akses dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Di kasus 9, jelaskan bagaimana teori komunikasi Habermas dapat mendorong transformasi budaya dialogis dalam praktik pembelajaran di Indonesia. Proses pembelajaran yang baik dapat terwujud apabila komunikasi dua arah antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dapat berjalan dengan baik. Tugas guru adalah sebagai teman belajar yang memfasilitasi pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Sebagai fasilitator yang baik, guru menghindari sikap patron atau merasa diri paling tahu. Guru harus sabar dan pandai menyimak apa yang menjadi kendala belajar siswa, menanyakan hal apa yang bisa dilakukan siswa untuk memecahkan masalahnya, mengonfirmasi kembali hal yang sudah dan belum siswa lakukan dalam upaya menyelesaikan kendalanya tersebut. Dan terakhir, mengajak siswa merefleksikan bersama hal baru apa yang telah mereka temukan dalam mengatasi kendala belajar tersebut. Apabila hal ini dilakukan dengan baik, siswa akan berpartisipasi dalam proses pembelajaran sehingga dapat mendorong transformasi budaya dialogis dalam praktik pembelajaran di Indonesia. Yang terakhir, di kasus 10, analisis bagaimana pemikiran postmodern dapat memperkaya konsep pendidikan multikultural dalam inklusif di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai letak geografis, budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Hal ini dapat dijadikan aset di masing-masing sekolah untuk mendukung proses belajar mengajar.
Memperkenalkan kearifan lokal pada generasi muda melalui integrasi budaya dalam pembelajaran akan menumbuhkan rasa memiliki untuk menjaga kelestarian kearifan lokal daerah. Hidup harmonis tanpa membedakan suku, ras, agama, dan saling memberikan dukungan terhadap keterbatasan yang dimiliki oleh rekan lainnya. Sekian bedah kasus di hari ini. Terima kasih.